Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Miss Aliza di pelajaran matematika. Bagaimana kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan jangan lupa pakai masker ya kalau mau keluar. Oke, Miss langsung ke materi aja. Bisa kalian buka buku paketnya. Kita ke bab 2 ya. Kemarin setelah Mondites itu kalian sudah sampai bab 1. Sekarang kita ke bab 2. Bisa kalian buka buku paketnya yang bab 2 itu halaman 23. Di sini kita belajar perkalian dan pembagian pecahan. Kalau kemarin itu kita sudah menjumlahkan dan mengurangi bentuk pecahan, desimal, persen, dan pecahan campuran. Sekarang kita bagaimana nih kalau misalkan mengalihkan dan membaginya. Oke, sekarang kita belajar ya. Bisa kalian buka halaman 26 sekarang. Kita ke perkalian pecahan biasa. Di perkalian pecahan biasa, ini mudah sebenarnya. Kalian hanya tinggal mengkalikan saja. Kalau yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Bisa kalian buka yang contoh 2.1 ya. Untuk 2.1 itu, kalau misalkan bilangan dikalikan dengan pecahan. Bagaimana cara menghitungnya? Bisa langsung kalian kalikan saja. Di situ angkanya 6 kali 1 per 2. Miss di sini ya. Di sini Miss punya 6 kali 1 per 2. Berarti tinggal kalian kalikan saja. 6 dikali 1, 6. Ada 2, tulis 2 ya di bawah. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke, nah jadi jawabannya seperti ini. Lalu Miss, bagaimana kalau misalkan itu aku punya angkanya, Miss zoom ya. Oke, kalau misalkan Miss punya angkanya berapa ya? 22 dikali 1 per 11. Gimana? Berarti tinggal kalian kalikan. 22 dikali 1 berarti 22. Ada 11 per 11. Artinya 22 bagi 11 itu adalah 2. Oke, nah sebenarnya 22 itu artinya 22 per 1. Jadi 1 dikali 11 sama dengan 11. Seperti itu ya. Lalu bagaimana kalau misalkan Miss mau mencari angka 500 dikali 1 berapa ya? 1 per 25. Nah, gimana nih? Kalau kayak gini, kalian tinggal bagi aja 500 kali 1. Oh, coba kalau misalkan Miss angkanya yang besar nih, misalkan 500 dikali 2 per 50. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini tinggal kita kalikan aja. 500 dikali 2 itu berapa? 5 kali 2 kan 10. Ada nolnya 2, berarti kita ikutin 2 per di sini 50. Oke, lalu nah, 0 sama 0 nih bisa kita coret. 100 dibagi 5, biar kalian gak pusing, kalian bagi dulu aja. 10 dibagi 5 berapa? 2, ada 0, jadi 20. Seperti itu, gampang ya. Oke, Miss langsung ke perkalian 2 pecahan. Bisa kalian buka contohnya di halaman 27. Ya, di halaman 27 itu Miss mau ke contoh soal nomor 2 aja. Contoh soal nomor 2 itu 2 per 5, ini Miss hapus dulu. Di situ Miss punya angka 2 per 5 dikalikan dengan 5 per 8. Kalau seperti ini bisa kalian kalikan. 2 dikali 5 itu berapa? 10. 5 dikali 8 sama dengan 40. Berarti ini kan sama-sama ada 0. Berarti bisa kalian coret. Jadi sisanya 1 per 4. Mudah ya? Sekarang misalkan Miss punya angka 12 per 7 dikalikan dengan 10 per 5. Bagaimana kalau seperti ini? Tinggal kalian kalikan aja yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. 12 dikali 10 berarti 120. Ya, 7 dikali 5 sama dengan 35. Tinggal kalian cari 120 dibagi 35 berapa ya? Kalau seperti ini kan nggak bisa, berarti bisa kita sederhanakan. Karena ini kelipatan 5 bisa kita bagi 5 ya. Ini jadinya bagi 5 jadi 7. 120 dibagi 5 berarti bagi 5
12 bagi 5. 5 dikali berapa ya yang hasilnya dekat dengan 12? Ya, dikali 2. Karena 2 kali 5 sama dengan 10. 2 dikurang 0, 2. 0 kita turunin. 20 bagi 5, 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. Berarti di sini 24. Ya. 24/7 sudah tidak bisa kita sederhanakan. Karena 7 itu adalah bilangan prima, bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Oke, selanjutnya kalau misalkan Miss punya angka 25/3 dikali 4 per 10. Bagaimana? Kita kalikan saja yang atas dengan yang atas. 25 dikali 4, boleh kita hitung dulu. 5 dikali 4 sama dengan 20, simpan 2. 2 dikali 4, 8. 8 ditambah 2, 10. Jadi 100. Berarti di atas angka 100. Nah, 3 dikali 10 sama dengan 30. Ya, ini kan 0 sama 0 bisa kita coret. Berarti hasilnya 10/3. Seperti itu. Mudah ya? Oke, selanjutnya kita ke latihan saja ya. Bisa kalian buka halaman 28 di Ayo Berlatih 2.1. Oke, Miss mulai dari Miss mau bahas yang nomor E aja ya. Jadi nanti untuk yang lainnya bisa kalian kerjakan sendiri. Oke, Miss bahas nomor 1 yang E. Yang E sama yang FD. Oke, Miss bahas yang E dulu. Yang E itu Miss punya soal 5/8 dikali 6. Ya. Sama, Miss tadi kan 6-nya di depan. Sekarang kalau misalkan di belakang gimana? Miss zoom ya. Jadi kalau misalkan di belakang sama. Jadi tinggal yang ini, yang 5 dikalikan dengan 6. 5 ini kan sama aja 6 itu kan 6/1 ya. Jadi kan yang atas dengan yang atas dan yang bawah dengan yang bawah. Berarti 5 dikali 6 sama dengan 30. 8 dikali 1 sama dengan 8. Ini bisa kita sederhanain? Bisa. Bisa kita bagi 2 dulu aja. Ini jadi 15/4. Lalu sudah tidak bisa ya. Karena 15 sama 4 itu ini hanya bisa dibagi 2, sedangkan 15 tidak bisa dibagi oleh 2 ya. Oke, selanjutnya ke yang F. Untuk yang F, Miss punya soal 1/10 dikali 10. Nah, kalau seperti ini, caranya sama, yang atas dengan yang 10 ini. Jadi yang 10-nya tinggal ikut. Jadi 1 dikali 10, 10/10. Berarti 10 bagi 10 adalah 1. Seperti itu ya. Berarti untuk nomor selanjutnya, yaitu untuk yang A, B, C, D, itu kalian jadikan tugas ya. Kalian kerjakan. Miss akan sering-sering minta tugas karena untuk kalian latihan. Sebentar lagi kita akan PTS ya. Oke, Miss langsung ke nomor 2. Nomor 2 itu kita mengkalikan pecahan dengan pecahan. Miss mau bahas sama yang tadi ya, yang E sama yang F. Biar kalian tidak pusing. 13/15 dikali dengan 3/5. Nah, kalau seperti ini caranya sama. Jadi kalian tinggal kalikan yang atas dengan yang atas, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kalau di sini perkalian dan pembagian, berarti kalian sudah harus hafal perkalian. Minimal itu perkalian 1 sampai 10 kalian sudah harus di luar kepala. Jadi nggak boleh mikir-mikir lagi 6 kali, misalnya 6 kali 6 berapa? Berapa ya? Terus kalian hitungnya dari 6 kali 1 dulu ya. Jangan seperti itu karena kalian sudah kelas 5. Waktu kalian ini kan lumayan banyak nih. Jam pelajaran kita kan tidak full seperti dulu ya. Tidak full seperti kalian offline atau kalian ke sekolah. Berarti masih banyak waktu. Jadi jangan sampai waktu kalian di rumah itu justru memain game atau nonton YouTube atau segala. Kalau nonton YouTube Miss boleh banget, boleh kalian lihat yang sebelum-sebelumnya. Tapi pokoknya utamakan belajarnya dulu ya. Belajar dengan jangan lupa hafalannya juga.
Oke, Miss lanjut ke topik ini. Kita kalikan dulu. 13 dikali 3. 13 dikali 3. 3 kali 3 9. 1 dikali 3 3. Berarti 39. 15 dikali 5. 15 dikali 5. 5 dikali 5 25 ya. Simpan 2. 1 kali 5 5. 5 tambah 2 7. Berarti di sini 75. Miss, kira-kira ini harus disederhanakan atau tidak? Boleh kalian sederhanakan, boleh tidak kalian sederhanakan, tidak apa-apa. Ya, kalau di sini Miss mau sederhanakan aja ya, biar kalian latihan juga. 39 dan 75. Ini 5. Gak bisa ya kalau Miss bagi 2. Coba Miss bagi 3. Kalau Miss bagi 3, ini aja biar kalian. Oke. 39 dibagi 3, 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3, 13. 75 dibagi 3, nggak bisa ya pakai cara tadi, berarti kita pakai cara pembagian. Di sini 75 bagi 3. 3 dikali berapa ya yang hasilnya dekat dengan 7? 3 dikali 2. Oh, kalian silau ya, berarti Miss turunin aja. Di sini ya. Di sini 75 dibagi 3. 7 dibagi 3 berarti 2 ya, karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Karena 6 dekat dengan 7. 7 dikurang 6 berapa? 1, 5-nya turun. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 kali 3 15. Berarti di sini 25. Karena 13 adalah bilangan prima, berarti pecahan paling sederhananya ini 13 per 25. Tapi kalau kalian tidak mau disederhanakan lagi juga nggak apa-apa. Tapi ini bisa kalian jadikan latihan untuk bisa menambah pengetahuan kalian mengenai perkalian. Ya, oke. Selanjutnya Miss mau ke yang F. Yang F Miss punya soal 14 per 17 dikali 3 per 7. Caranya sama, kalian hanya tinggal mengkalikan saja. Coba Miss kalikan ya. Di sini 14 dikali 3, 14 dikali 3. 4 dikali 3 sama dengan ya 12. Simpan 1. 1 dikali 3, 3 tambah 1, 4. Berarti 42. 17 dikali 7. 7 dikali 7 ya 49. Disimpan 4-nya. 1 dikali 7 sama dengan 7. Ditambah 4 sama dengan ya 11. Berarti di sini hasilnya 119. Ini bisa kalian sederhanakan, tapi jika kalian tidak mau sederhanakan juga nggak apa-apa ya. Ini akan disederhanakan. Miss coba bagi 3 ya. 119 bagi 3. Oke, 42 dibagi 3. Caranya pakai cara pembagian yang tadi ya. 42 dibagi 3. 3 dikali berapa ya yang hasilnya dekat dengan 4? 3 dikali 1. Karena 1 kali 3 sama dengan 3. 3-nya. Oke, 4 dikurang 3 sama dengan 1. 2-nya Miss turunin. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Berarti di sini 14. Sekarang 119 dibagi 3. Di sampingnya ya, masih terlihat 119 dibagi 3. Sekarang 3 dikali berapa ya yang hasilnya dekat dengan 11. Kita ambilnya nomor 11 aja, nggak usah sampai 9-nya. 3 dikali berapa yang hasilnya dekat dengan 11? Ya, 3 dikali 3. Karena 3 kali 3 sama dengan 9. Miss, 3 kali 4 kan lebih dekat sama 11. Tapi nggak boleh di atasnya 11. Bolehnya di bawahnya angka 11. Kalau misalkan Miss di sini isi angka 4 kali 3 kan 12. Nah, berarti hasilnya minus, nggak bisa. Berarti di sini kita harus pakai angka yang sebelumnya angka 11, yaitu 3. 3 kali 3, 9. 11 dikurang 9 berapa? 2 ya. 29. Lalu 29 dibagi 3 bisa atau tidak? Nggak bisa. Berarti ini tidak bisa kita sederhanakan. Karena yang atasnya bisa, Miss. Yang bawahnya, kalau yang bawah nggak bisa, berarti ya udah, atasnya juga nggak perlu. Berarti udah pecahan paling sederhananya ini
gitu. Oke, seperti itu. Jadi untuk yang nomor A, B, C, D-nya bisa kalian kerjakan. Jadi bisa kalian kerjakan sendiri ya untuk pelatihan tugas kalian. Selanjutnya Miss akan bahas yang nomor 3A. Maksudnya itu seperti apa nih? Yang nomor 3A. Oke, selanjutnya Miss ke nomor 3A ya. Untuk nomor 3A Miss caranya itu seperti apa? Oke, caranya seperti ini. Kita lihat di situ kan di bawahnya ada tulisan 4/12. Miss jabarin dulu ya. Jadi di situ 4/12 itu kita lihat dari ini. Kan kalau nanti kalian bisa lihat di materi selanjutnya itu nanti kalian belajar tentang koordinat. Jadi di sini X, di sini Y. Jadi gini aja deh biar kalian nggak bingung. 4 itu kita ambil dari yang bawah, yang mendatar. Ya mendatar itu yang mendatar. Lalu di sini kan kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Per semua kotak. Semua kotak ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dikali dengan kotak yang diarsirnya itu ke atas. Ya, di situ yang diarsirnya ke atas ada berapa? 1, 2, 3. 3 per banyaknya kotak seluruhnya. Tadi ada berapa? Ada 12. Nah, berarti, ini sama dengan, berarti tinggal kita kalikan aja. 4 dikali 3 sama dengan 12. Dikali 12 dikali 12 itu 144. Kalau kita sederhanakan, ini sama-sama bisa dibagi oleh 12. Ya, di sini bisa dibagi oleh 12. 12 dibagi 12 sama dengan 1. 144 dibagi 12 sama dengan 12. Berarti seperti ini jawabannya. Ya, lalu untuk nomor yang 3B. Oke, selanjutnya Miss jelaskan yang nomor 3B ya. Untuk yang nomor 3B seperti ini. Nah, kita lihat yang pertama itu adalah yang mendatar. Ya, yang mendatar di sini kotaknya ada berapa? Atau yang diarsir itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, berarti 4 per semua kotak ada berapa? Ada 12 juga ya, sama. Berarti di sini dikali 12. Nah, sekarang yang ke atasnya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per sama semua kotaknya tadi ya ada 12. Berarti tinggal kita kalikan saja. 4 dikali 6 itu berapa? Ya 24. Per 12 kali 12 tadi berapa? Ya 144. Sekarang ini kan bisa kita sederhanakan ya. Ini Miss bagi 12 juga. 24 dibagi 12 berapa? Ya 2 ya. Lalu 144 dibagi 12 itu berapa? 12. Jadi jawabannya adalah 2/12. Nah, kalian cek nih, Miss, kok belum dijelasin sih? Maksudnya apa, Miss, yang diarsirnya? Kan kalian lihat di buku ya, diarsirnya itu ada yang warna aja, ada yang arsirnya seperti ini. Nah, arsir ini adalah hasil akhirnya. Kita lihat. Di sini yang diarsir berapa? 1. Jumlah kotak semuanya ada berapa? 12, sama 1/12 ya. Sekarang kita cek yang B itu sama enggak? Kalau yang B kita lihat hasilnya itu kan 2/12. Kita cek yang di kotak. Yang diarsirnya ada 2. Semua yang diarsir semua kotaknya itu ada 12. Berarti betul jawabannya. Dan kotak yang diarsir ada 2 dan kotaknya ada 12. Berarti benar ya jawaban kita. Di sini kalian hitung kotaknya ada 12 dan yang diarsir 2, sama dengan hasil akhirnya. Seperti itu. Lalu untuk nomor C dan D bisa kalian kerjakan ya. Dan kalian cek kira-kira yang diarsir dengan hasil akhirnya ketika kalian sederhanakan itu jawabannya sama atau tidak ya. Oke, selanjutnya Miss akan bahas yang nomor 4. Di situ Miss akan bahas soal cerita kemarin dengan beberapa kali Miss sudah home visit ya dengan kalian. Itu lumayan banyak yang masih belum mengerti tentang soal cerita.
Oke, Miss akan bahas nomor 4 ya, untuk yang soal cerita. Jadi yang tadi bisa kalian kerjakan, dan yang soal cerita ini beberapa akan Miss jelaskan. Oke, Miss akan bahas nomor yang 4A terlebih dahulu ya. Miss hapus dulu. Oke, sudah Miss hapus. Ke nomor 4A. Nomor 4A tidak Miss tuliskan soalnya ya, soalnya bisa langsung kalian buka di buku saja. Miss akan bacakan soal nomor 4A halaman 29 ya. Di sini pajak seorang pegawai adalah 3/50 dari gajinya. Jika pegawai tersebut mendapatkan gaji sebesar Rp3.500.000, tentukan besar pajak yang harus dibayar. Berarti tinggal kita kalikan saja. Ingat, di bab ini kita lagi membahas mengenai perkalian dan pembagian. Berarti bahasannya tentang sekitar itu ya. Kalau misalkan nanti ada penjumlahan dan pengurangan, itu biasanya setelah perkalian atau pembagian ya. Miss akan bahas yang nomor 4A. Kalau seperti ini tinggal kalian kalikan saja. Di sini gajinya pajak seorang pegawainya itu adalah 3/50. Berarti 3/50, Miss tulis ininya dulu ya, kata-katanya dulu. Berarti besar pajaknya, nah, pajak yang harus dibayar aja deh, biar kalian lebih paham. Pajak yang dibayar gitu ya. Nah, lalu sama dengan itu besar pajaknya berapa? Dikalikan dengan gajinya. Berarti tinggal kita masukin. Pajaknya si pegawai itu adalah 3/50. Dikalikan dengan gajinya. Gajinya itu adalah 3.500.000. Nolnya jangan sampai kurang dan jangan sampai lebih ya. Harus pas. Oke? Ini silo ya, berarti Miss tulis di bawahnya. Oke, sudah terlihat. Nah, di sini ini kan sama dengan konsep yang tadi. Kalau yang tadi itu angkanya cuma 1 atau enggak ada nol-nolnya ya. Nah, sekarang nih banyak nih ada nol-nolnya. Sama caranya, kalian tinggal mengkalikan saja. Tapi kalau seperti ini, Miss kasih tahu cara cepatnya ya, sekalian dengan cara pembagian. Kalau seperti ini, bisa kalian coret. Nah, jadi ini ada 0 sama 0. Miss coba Miss coret ya. Ini ada 0 sama 0. Ya, berarti ini nolnya ada 1, berarti yang di atas juga dicoretnya 1 ya. Berarti kita tinggal mengkalikan yang atas dan bawah dengan yang bawah. 3.500.000 nggak ada bawahnya, berarti artinya 1 ya. Kita kalikan yang atasnya dulu. Nolnya kita simpan dulu. Kita ambil yang angka ininya aja, 35. Berarti 35 dikali 3. 5 dikali 3 sama dengan 15, betul, simpan 1. 3 dikali 3 sama dengan 9. 9 ditambah 1 sama dengan 10. Berarti 105. Kita lihat tadi nolnya yang belum kita masukin ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 per 5. Oke. Nah, sekarang kalian tinggal membagi. Nah, sebenarnya mudah caranya di sini. Kalian bisa membagi di sini. 35 dibagi 5. Jadi kalian bisa pakai pembagian silang ya. 35 dibagi 5 itu kan tahu ya, hasilnya adalah 7. Berarti 7 dikali 3 sama dengan 21. Kita coba cek, benar nggak sih 105 dibagi 5 itu 21? Kita cek, 105 dibagi 5. Nolnya nanti aja ya. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 kali 5 itu 10. 5-nya nggak ada teman, kita turunin. 5 dibagi 5, 1. 1 kali 5, 2. Oh betul, jawabannya adalah 21. Seperti ini. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Berarti jawabannya seperti ini. Ya, jadi kalian bisa kalau mau pakai cara cepat ini biar nggak bingung. Ini Miss pakai cara biasa aja ya. Nggak bisa coret. Nah, kalau cara cepatnya Miss jabarkan di bawah ya.
Di sini ini bisa kalian jadikan cara cepat, boleh kalian tulis di sini, Miss tulis ya. Cara cepat. Tapi di sini syaratnya kalian harus bisa ini apa sih namanya, pembagian. Kalau kalian nggak hafal pembagian dan perkalian itu juga susah ya. Miss kasih tahu di sini kan kita punya 3/5 dikali 3.500. Sorry, 3/50 ya. Ini 0 sama 0 sama, bisa kita coret. 35 dibagi 5 itu kan 7. Simpan di atas 7. 3 dikali 7 sama dengan 21. Nah, di sini 0 sisa berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Berarti besar pajak yang harus dibayar adalah 210.000. Sama caranya, seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian di jenjang selanjutnya itu lebih mudah, kalian pakai cara yang ini. Tapi syaratnya kalian harus hafal pembagian dan perkalian. Oke, selanjutnya Miss ke nomor 2A ya. Nomor 4A. Maaf, 4B. 4B di sini Miss punya soal. Berat satu bungkus roti adalah 3/4 kg. Tentukan berat 26 bungkus roti tersebut. Lalu kalau misalkan 26 bungkus, harganya berapa? Oke, berarti kita tentukan ya. Di sini satu roti 34. Satu roti beratnya 3/4 kg. Lalu kalau misalkan 26 roti itu berapa? Berarti kalian tinggal kalikan saja. Di sini tinggal kita kalikan. Jadi beratnya sama dengan satu roti tadi berapa? 3/4 ya. Berarti 3/4 tinggal dikalikan 26 bungkus. Nah, caranya seperti yang tadi. Boleh kalian kalikan yang atas dengan yang atas ya. Di sini 3 kita kalikan dengan 26. 26 dikali 3. 6 dikali 3 sama dengan 18, simpan 1. 2 dikali 3 sama dengan 6, 6 tambah 1 sama dengan 7. Berarti 78/4. Ya, 4 ingat. Gak usah kita kalikan dengan 26. Lalu bisa atau tidak kita bagi dengan 4. Boleh kita coba dulu ya. Kita bisa coba 78 dibagi dengan 4. 4 kali berapa yang hasilnya sama dengan 7? 1 ya, karena ketika Miss kalikan 1 kali 4 sama dengan itu 4. Kalau Miss kali 2, 8 lebih 7 itu nggak boleh ya. 7 dikurang 4 sama dengan 3, 38. 38 dibagi 4 bisa atau tidak? Yang ini ya. 38 dibagi 4 nggak bisa ya, berarti ya sudah, tidak usah kita ubah. Tapi kalau kalian mau ubahnya menjadi desimal nggak apa-apa, Miss tidak jadi dihapus. Nah, 4 dikali berapa yang saya dapat dengan 38? Kali 9, karena 9 kali 4 sama dengan 36. 8 dikurang 6 berapa? 2 ya. Di 20 dibagi 4 sama dengan 5. Berarti di sini 19,5 kg. Atau kalian mau sampai 78/4 itu juga nggak apa-apa. Karena di sini kita lagi bahasnya tentang pecahan dulu, belum kita ke desimalnya ya. Oke, seperti itu. Lalu untuk nomor selanjutnya, Miss lihat dulu ya. Coba yang kalian kerjakan itu yang nomor E dan G aja. Jadi untuk nomor 4, nanti Miss rekap ya tugas kalian itu yang mana aja. Untuk yang nomor 4, tugasnya itu yang E dan G. E dan G tugas ya. Oke, nanti Miss rekap kok, tenang aja. Tidak terlihat, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke perkalian pecahan campuran. Caranya sama aja seperti yang pecahan biasa. Namun di sini kita caranya ada yang mengubah dulu menjadi pecahan biasa atau langsung dikalikan. Tapi lebih enak kalian mengubahnya dulu ya jadi pecahan biasa. Oke, selanjutnya kita ke halaman 30 ya, perkalian pecahan campuran. Miss akan bahas ke contohnya aja langsung. Di situ
Sama caranya, tadi kan bilangan biasa dengan pecahan, sekarang bilangan biasa, yaitu contohnya 4 dikali 1/2. Caranya kalian sederhanakan dulu ya. Jadi pecahan campurannya itu kalian buat menjadi pecahan biasa ya. Misalkan di sini Miss punya angka yang contoh 4 dikali 1/2. Berarti kalian ubah dulu 1/2-nya itu menjadi pecahan biasa. Lalu setelah itu bisa kalian kerjakan ya. Di sini 4 dikali 2 dikali 1 2, 2 ditambah 1 3, berarti 3/2. Nah, kalau sudah seperti ini caranya sama. Yang ini kalian kalikan dengan yang atas. 4 dikali 3 sama dengan 12, 12/2 sama dengan 6. Sama ya, jawabannya adalah 6. Lalu Miss langsung ke ke halaman 31, contoh 2.1. Ini yang halaman 30. Miss yang ke contoh 2 ya. Halaman 31. Di situ Miss punya angka 1 2/5 dikali dengan 2 3/8. Ini sama-sama pecahan campuran, berarti kalian ubah dua-duanya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Oke? Nah, pertama kita ubah 5 dikali 1 sama dengan 5, 5 ditambah 2 sama dengan 7, berarti 7/5. Ingat, kalau yang di bawah itu tidak usah kalian ubah ya. Dikali dengan 2 dikali 8 sama dengan 16, 16 ditambah 3 berapa? Ya, 19/8. Oke, berarti kalau seperti ini bisa kalian kalikan dengan atas dengan yang atas dan bawah dengan yang bawah. Berarti ini Miss kalikan dulu ya, 19 dikali dengan 7. 9 dikali 7 berapa? Biasanya perkalian 6, 7, dan 8, 9 yang biasanya yang lumayan bingung ya. Oke, 9 dikali 7 itu adalah 63. Ya, 1 dikali 7 sama dengan 7, 7 ditambah 6 sama dengan 13. Berarti di sini 133. 5 dikali 8 sama dengan 40. Berarti jawabannya adalah 133/40. Seperti ini ya. Oke, seperti itu Miss akan contohkan yang nomor E. Jadi tugas kalian nomor 1 A, B, C, D. Oke, Miss akan jelaskan nomor 1 dan nomor 2 yang E ya. Ini Miss hapus dulu. Selanjutnya untuk nomor 1 yang E, ini kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa yang campurannya ya. Ini kita tulis lagi 4-nya. 4 dikali 2 dikali 5 sama dengan 10, 10 ditambah 1 sama dengan 11. Berarti 11/5. Kalau seperti ini tinggal kita kalikan. 4 dikalikan dengan yang atas. 4 dikali 11 yaitu 44/5. Seperti ini. Kalau kalian mau mengubahnya lagi menjadi pecahan campuran juga boleh, tapi pecahan biasa juga nggak apa-apa. Seperti itu ya. Selanjutnya Miss ke nomor 2E. Nomor 2E itu Miss punya 4 3/8 dikali dengan 2 4/6. Karena dua-duanya adalah pecahan campuran, berarti kita ubah dua-duanya menjadi bentuk pecahan biasa ya. Di sini 4 dikali 8 sama dengan berapa? 32. 32 ditambah 3 sama dengan 35/8. Dikali 2 dikali 6 sama dengan 12. 12 ditambah 4 sama dengan 16. Berarti 16/6. Miss ke bawah ya. Lalu ini kita kalikan yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Banyak nggak apa-apa. Ini 35 dikali 16. 5 dikali 6 sama dengan 30. Tingkat 3. 3 dikali 6 sama dengan 18. 18 tambah 3 sama dengan 21. 5 dikali 1 5. 3 kali 1 3. Kita jumlahkan. 0-nya turun, 1 tambah 5 6, 2 tambah 3 5. Berarti 560.
8 dikali 6 berapa? 8 dikali 6 itu 48. Selesai. Ini jawaban untuk nomor yang 2. Tugas kalian silahkan kerjakan juga ya. Nomor 2 yang A, B, C, D. Oke, itu saja dari Miss. Untuk nomor yang bawahnya nanti aja kita bahas kembali, karena tugas kalian juga lumayan cukup banyak. Oke, Miss akhiri. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang belum mengerti, kalian bisa WA Miss atau Miss, tapi di jam kalian sekolah ya, di jam kalian sekolah itu kan dari jam 8 sampai jam 12 ya, karena Miss standby di sekolah. Oke, itu saja yang akan Miss bahas, yang sudah Miss bahas. Kurang lebihnya kalau misalkan ada salah-salah, Miss mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikirimkan. Nanti Miss akan menunggu kira-kira kalian mengirimkannya lewat Google Form atau kalian lewat WA. Karena lumayan banyak juga kalau WA itu. Oke, Miss akhiri. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.